Halo sahabat cerita, jumpa lagi sama gua yang akan membacakan cerita-cerita misteri sebagai pengantar tidur kalian malam ini. Karena sekarang kita ada di Kamar Cerita. Cerita malam ini berjudul Penghuni Baru. Sudah hampir 1 minggu aku masuk kuliah dan menempati kamar kosku saat ini. Rumah kos 2 lantai dengan 12 kamar ini hanya ditinggali 4 orang penghuni sejak aku pertama pindah. Meski baru seminggu, aku sudah akrab dengan Mas Yudis yang menempati kamar sebelahku. Dia adalah mahasiswa teknik elektro semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Biasanya pada sore hari, ia main ke kamarku dan ngobrol sambil ngopi. Suatu hari ketika aku hendak mandi, Danang si penghuni lain di kamar bawah pamit. "Gung, gue pindah ya." "Oke, hati-hati bang." Aku melambaikan tangan lalu mandi. Memang kos ini sepi, tidak ada penghuni. Apalagi penghuni bawah yang satu lagi tidak pernah pulang. Bahkan aku sama sekali belum pernah berkenalan dengannya. Berhari-hari berlalu saat aku pulang kuliah, kulihat ada seorang laki-laki yang tidak aku kenal. Kudekati dia lalu bertanya, "Mas, kamu tinggal di kamar itu?" Iya, tapi ini udah mau pindah." "Gua Adit." Ia menyodorkan tangannya. "Agung, saya penghuni baru di kamar 11, sambil kujabat tangannya. "Gung, bantuin gue pindahan barang sebentar yuk. Nanti gue traktir makan deh," kata Adit. Tentu saja aku tidak menolak. Setelah memindahkan beberapa barang ke mobil, kami menuju warung. Di warung, Adit bertanya, "Gua nggak berani ngomong di sana. Lo yakin masih mau tinggal di kos itu? Kamu nggak tahu ceritanya?" "Iya mas, aku udah bayar 6 bulan soalnya. Sayang uangnya kalau pindah-pindah." "Ada apa emang?" 2 bulan yang lalu, ada mahasiswa yang gantung diri. Kamar ujung atas. Namanya Doni. Kalau kata teman-teman sejurusannya, dia stres, dapat dosen TA killer, terus diselingkuhi pacarnya pula. Tambahnya. Selesai makan, Adit kemudian berdiri. "Mendingan cepet-cepetan pindah deh. Anak-anak lain juga pada pindah gara-gara takut, sering diganggu." Ia kemudian berjalan ke kasir untuk membayar lalu melambai berpamitan. Selesai makan, aku pun kembali ke kosan. Ketika hendak membuka pintu kamar, aku melihat ada sesuatu di depan pintu kamar Mas Yudis. Aku mendekati kamar Mas Yudis dan mengambilnya. Ternyata itu adalah kartu mahasiswa milik Mas Yudis, karena aku bisa melihat dari foto yang terpampang di kartu itu. "Oh, mungkin ini terjatuh pada saat dia mau berangkat kuliah," pikirku. Namun seketika aku tersentak kaget melihat nama yang tertera pada kartu itu. Doni Yudhistira. Sahabat cerita, gimana menurut kalian cerita kita malam hari ini? Gue pengen tahu apa yang akan kalian lakukan kalau kalian ada di posisi Agung, si tokoh utama pada cerita tadi. Setelah mengetahui nama lengkap dari Mas Yudis itu adalah Doni Yudhistira. Apakah kalian akan cepat-cepat pindah dari kosan itu seperti saran dari Adit? Atau kalian masih berpikir positif? Mungkin aja ini hanya kebetulan namanya sama aja. Karena kalau kita tarik ke belakang, di awal cerita Agung bilang bahwa saat itu kosan itu hanya dihuni oleh 4 orang saja. Yang pertama Danang, yang sudah pamit duluan. Kemudian Adit, yang jarang pulang ke kosan dan baru dikenal Agung pas dia mau pindah. Yang ketiga, ya Agung itu sendiri. Dan yang keempat adalah Mas Yudis yang sering ngobrol di kamar Agung. Kalau seandainya Mas Yudis dan Doni yang dibicarakan oleh Adit adalah orang yang sama, itu artinya... Sekian cerita kita malam ini. Buat sahabat cerita yang suka dengan cerita-cerita pengantar tidur seperti ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi supaya kalian bisa selalu update kalau gue upload video terbaru. Sampai ketemu di malam-malam berikutnya. Jangan mimpi buruk ya.